Dan bener aja dong, ada seorang laki-laki yang masuk ke ruangan itu. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Dan beberapa dari kalian udah minta aku untuk bahas KLOL lagi dong, Life of Luxury. Oke, kali ini aku akan bahas Life of Luxury. Mungkin kali ini berbeda daripada biasanya. Dan aku juga nanti akan bahas Life of Luxury karena aku tahu nih Parker sama Chester, setelah aku nge-stalk dia itu lagi memang bikin video yang baru. Jadi kalian tunggu juga video Life of Luxury yang terbaru. Nanti aku akan bikinin juga. Oke, yang kali ini videonya lebih berbeda daripada sebelumnya karena video ini dari seorang wanita yang bernama Victoria. Tapi Victoria ini bukan cewek yang tadinya dia nggak kenal sebelumnya, Parker sama Chester ya. Dia itu pernah kerja sama Victoria karena mereka itu pernah bikin video sama Victoria, kayak 2 video sebelumnya tentang kayak berusaha untuk memancing predator kayak gitu. Nah, setelah dia bikin video sama si Victoria itu, Victoria merasa kalau misalkan kok kayaknya di tempatnya dia kayak ada sesuatu yang ngikutin dia ya. Dia jadi kayak parno banget. Bahkan si Victoria bilang tiap malam dia merasa kayak ada di dalam bahaya gitu. Kan dia itu tinggal sendirian. Terus dia juga sering banget mendengar suara-suara kayak berderit gitu loh di setiap malam. Jadi kayak ada orang ngelangkah atau ada suara-suara tertentu gitu yang dia itu jadi pasti banget kalau misalkan di rumah ini dia nggak tinggal sendiri nih. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi Parker dan Chester, dan Parker sama Chester juga memutuskan untuk pergi ke rumah Victoria untuk berbicara dan mencoba menyelesaikan masalahnya dia. Dan akhirnya malam itu Parker sama Chester datang ke rumahnya Victoria, tapi Parker di sini menanyakan pendapat si Chester. Nah, si Chester tuh kayak udah agak males nih sama kasus ini. Dia bilang kayaknya ini tuh kayak dia cuma paranoid doang deh, karena dia abis bikin video-video serem sama Chester sama Parker sebelumnya. Dia jadi paranoid, dia berasa ada yang ngikutin dia gitu. Namun bagi Parker, ya udahlah, kita tetap harus nolong dia karena dia memang butuh bantuan kita. Apa salahnya sih kita tolong dulu, kita lihat dulu apa yang terjadi, baru kita ngejudge gitu, ibarat gitulah. Nah, akhirnya mereka sampai nih di rumah Victoria, dan tapi dia bingung nih, kok rumah Victoria keadaan lampunya tuh mati gitu. Jadi kayak rumahnya tuh kayak kosong. Nah, akhirnya Parker sama Chester ngetuk pintunya si Victoria. Nah, Victoria itu keluar dengan tatapan yang kayak kosong dan penuh ketakutan, seperti benar-benar orang paranoid. Dan dia selalu bilang ke Parker sama Chester untuk kayak diam, slow down, kecilkan suara kamu, kayak gitu loh. Padahal kayaknya Parker sama Chester nggak berisik-berisik banget gitu menurut aku. Nah, terus udah mereka masuk ke dalam rumahnya, si Parker sama Chester udah mulai duduk. Nah, tapi Parker sama Chester udah mulai ngomong lagi. Nah, si Victoria bilang pelanin suaranya. Nah, si Parker bingung dong, kenapa sih aku harus pelanin suaraku, padahal Parker tahu kalau Victoria itu kan tinggal sendiri. Dan Victoria di sini bilang kalau misalkan kayaknya bisa aja ada orang di sini. Dan Parker nanya, kenapa kamu begitu yakin kalau ada orang di sini gitu, kayak di sini tuh kayaknya kosong gitu loh, kayak nggak ada apa-apa. Dan Victoria pun menjelaskan bahwa dia itu sering banget mendengar suara-suara kayak benda dipindahkan atau suara-suara kayak kaki di lantai kayak gitu, dan berpikir memang ada seseorang yang tinggal di rumah dia dan sedang menguntit dia. Nah, melihat keadaan itu, Parker sama Chester merasa kok kayaknya Victoria nggak sehat nih, kayaknya dia kayak paranoid doang. Apakah dia membutuhkan ke dokter gitu kan? Namun Victoria tuh membela diri dan berkata kalau mereka ada di posisinya sekarang, mereka pasti akan merasa paranoid juga gitu loh. Pokoknya kayak Victoria merasa, ya lu belum jadi gue, lu nggak merasakan, lu cuman baru lihat segini, lu udah bisa ngomong kayak gue tuh paranoid doang gitu. Nah, akhirnya seperti biasa Parker sama Chester sering banget meminta video bukti untuk dia lihat apakah bener nih ada orang atau enggak. Akhirnya dimintalah sama Parker video buktinya. Nah, tapi anehnya si Victoria itu tidak bisa memberikan video bukti berupa apapun, tidak ada dalam bukti fisik menurut dia. Dia bilang ya pokoknya dia dengar-dengar aja. Dan bahkan dia juga sudah menelpon polisi sampai 4 kali, dan polisi datang ke rumah dia dan tidak menemukan apa-apa. Hal itu membuat tambah kecurigaan untuk Parker sama Chester, merasa kalau misalkan Victoria bener nih paranoid doang kayaknya nggak sih. Nah, akhirnya Parker yang coba menjelaskan dan mencoba untuk menenangkan Victoria. Tiba-tiba Victoria tuh kayak
gitu. Kayak denger gak di situ? Kayak mendengar sesuatu yang dimana Parker sama Chester juga tidak mendengar apa-apa. Dan Chester ngarahin kamera di tempat yang menurut Victoria tuh ada sesuatu juga tidak ada apa-apa. Itu kan membuat orang-orang makin yakin kalau misalkan Victoria tuh memang sakit, memang mungkin paranoid sendiri aja gitu kan. Tapi akhirnya tetap aja si Parker sama Chester dari sana, mereka tetap berusaha untuk membantu si Victoria ini dan mencoba untuk memasang kamera di sekeliling rumahnya Victoria. Tapi kali ini Parker sama Chester tidak menginap, tidak ada di mobil juga, tapi mereka harus pulang gitu. Jadi agak berbeda kan. Tapi Victoria bilang, apakah kamu harus pulang gitu, kayak paranoid banget. Mungkin kali ini mereka pulang karena mereka merasa ini tuh nggak ada apa-apanya gitu, kayak nggak ada bukti jelas kalau misalkan ini tuh ada sesuatu, karena cuman dari bukti-bukti omongannya si Victoria doang. Nah si Chester juga bilang kalau misalkan dia ada kayak janji sama dokter besok pagi ya, pokoknya dia nggak bisa menemani si Victoria lah. Jadi setelah akhirnya si Parker sama Chester memasang kamera di sekitar rumah, mereka pergi meninggalkan Victoria di rumahnya. Nah ini udah di perjalanan si Parker sama Chester ya. Nah di perjalanan ini si Parker juga nanya kalau misalkan kok kayaknya ada yang aneh ya. Apalagi si Chester bilang kalau misalkan Victoria tuh cuman paranoid doang dan membutuhkan bantuan semacam kayak psikiater gitu loh, bukan bantuan mereka berdua. Tapi ya pokoknya si Parker bilang ya udah pokoknya kita udah taruh rekaman, kita bisa melihat apa yang terjadi, nanti kita kasih tau lah ke Victoria apa yang terjadi, jadi dia tuh nggak usah terlalu takut. Nah tiba-tiba di perjalanan, baru setengah perjalanan, teleponnya Parker tuh berbunyi dan itu ternyata dari Victoria. Pertama Chester udah pikir aduh apa lagi sih, Chester tuh udah males banget gitu. Terus Chester juga udah mikir kalau misalnya udah nggak usah diangkat, tapi Parker tetap harus angkat karena ibarat itu tetap pekerjaan dia dan kali aja memang Victoria membutuhkan bantuan mereka. Nah pas diangkat si Victoria benar-benar teriak-teriak dalam keadaan kayak lagi bahaya banget dan dia bilang dia ada di sini dan kayak udah panik banget. Otomatis mendengar suara dari Victoria yang kayak gitu membuat Parker sama Chester, oh jangan-jangan bener ya. Mereka langsung balik putar arah dan menuju ke rumah Victoria lagi. Nah di rekaman kamera Victoria tertangkap seperti ini, terlihat banget Victoria lagi ketakutan seperti ada yang mengejar dia. Dan bener aja dong, ada seorang laki-laki yang masuk ke ruangan itu, ke ruangannya si Victoria. Dan hal itu membuat Victoria tuh bener-bener kayak teriak keras banget kalau ternyata bener-bener ada orang dan itu bentuknya bener-bener kayak pria tua gitu. Akhirnya Parker sama Chester juga udah nyampe ke rumahnya Victoria dan Parker sama Chester masuk ke rumah Victoria dan udah mendengar kalau Victoria tuh lagi teriak-teriak. Nah saat Parker sama Chester datang dan menemukan bener dong ada orang dan sosok pria tua di dalam ruangan tersebut. Tapi setelah si Parker ngeliatin lagi, sosoknya itu bukan pria tua tapi seperti orang memakai mask gitu, memakai topeng, dimana topengnya itu sosok kayak orang-orang tua tapi sebenarnya itu kayaknya bukan. Akhirnya si Parker itu mencoba untuk memaksa dan mengancam untuk orang itu membuka topengnya dan ngapain kamu di sini gitu dong. Ngapain kamu tuh kesini, ngapain tuh kamu tuh nguntitin si Victoria, dan bahkan si Parker seolah-olah mengancam untuk memanggil polisi. Dan akhirnya pria aneh ini mengalah dan membuka topengnya. Dan pas dibuka topengnya dia benar-benar kayak pria muda kayak biasa aja loh, bukan pria tua. Dan tiba-tiba Parker menginterogasi lagi dong, kenapa meneror Victoria berbulan-bulan, apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Tapi tiba-tiba si Victoria tuh kaget banget melihat wajah pria itu, dimana ternyata dia itu mengenal pria tersebut. Namun pria itu pas lagi diomongin sama si Parker, dia bukannya jawab si Parker, dia malah mendekat ke Victoria dan itu bikin Victoria benar-benar nggak nyaman. Dan ternyata pria itu bernama Chris dan adalah teman sekelasnya si Victoria. Mungkin dia kayak kuliah yang udah tahap atas ya, jadi udah rada-rada orangnya tuh bukan orang masih kecil gitu loh, mereka tuh kuliah, ada kelas tapi mereka juga udah dewasa gitu. Dimana Victoria bilang Chris ini tuh aneh banget, Chris ini sering fotoin kakinya si Victoria saat di kelas, kayak obses gitu sama kakinya. Dan bahkan si Chris mencoba untuk menyentuh Victoria dan Victoria udah bener-bener nggak nyaman. Akhirnya Parker sama Chester nyuruh Victoria untuk kesini, kamu menjauh dari dia gitu kan. Nah si Victoria udah menjauh dari dia, terus si Parker mulai interogasi si Chris lagi. So whatever your name is, I still know background on this, can you explain why you've been terrorizing her for 3 months?
Dan si Chris ini benar-benar nggak mau bicara, dan dia tuh bilang dia cuma mau berdua sama Victoria, dia cuma mau ngomong sama Victoria gitu loh, nggak mau ngomong sama Parker Chester. Dan akhirnya setelah si Parker tuh terus maksa, terus akhirnya dia mengakui kenapa dia tuh ngikutin Victoria selama ini. Ternyata dia itu bilang dia tuh cuma mau kembali bersama Victoria, kembali menjalin hubungan bersama Victoria, karena sebelumnya ternyata mereka pernah berkencan. Nah terus si Parker kaget dong. Apakah benar gitu, tanya ke si Victoria. Ternyata si Victoria cuma bilang kalau misalkan itu tuh kayak masa-masa lalunya dia aja, dan itu tuh cuma masa-masa gelapnya aja, dia nggak mau lagi gitu ke masa-masa gelap itu. Ternyata bener dong kalau Chris itu memang udah pernah pacaran sama si Victoria. Dan bahkan lebih seremnya si Chris bilang, apakah kaki kamu sekarang lagi dikutekin, apakah lagi diwarnain kaki kamu. Jadi kayak si Chris tuh bener-bener obses banget sama kakinya si Victoria. Itu kan aneh banget dong, kenapa sih harus kayak gitu. Nah terus Parker merasa kalau misalkan hal itu udah nggak benar nih, kita harus lapor polisi karena Chris itu benar-benar udah obses dan sakit banget, apalagi udah sering menguntit si Victoria sampai berbulan-bulan kayak gini. Nah tapi setelah Victoria mendengar kalau misalkan Chris itu akan dilaporkan ke pihak kepolisian, si Victoria benar-benar langsung berubah 180 derajat. Dia bilang nggak bisa dilaporin ke pihak kepolisian. Dia tuh langsung yang tadinya memihak ke Parker sama Chester langsung memihak ke Chris. Dia bilang pokoknya aku mau membiarkan si Chris ini bersama dia, pokoknya dia udah keluar aja kalian berdua, aku tuh nggak setuju kalau misalkan kayak gini. Bahkan dengan anehnya si Victoria malah mengusir Parker sama Chester keluar dari rumahnya dan membiarkan Chris itu berada bersama dia. Itu kan aneh banget kan. Parker pertama udah nggak setuju karena ini tuh bisa membahayakan banget, tapi Victoria kayak bersikeras dan dia udah jadi nggak sopan dan kasar banget, akhirnya membuat Parker sama Chester kecewa banget, terutama Parker kayak gini. Parker di sini benar-benar udah bete banget dan akhirnya mereka pergi membawa semua barang-barangnya dia untuk pergi pulang. Kayak mereka merasa ini tuh sia-sia banget, dan menurut aku juga aneh banget sih. Apakah jangan-jangan sebenarnya Victoria itu memang sengaja menjebak Parker sama Chester kayak untuk main-main bersama dengan pacarnya, tapi saat pacarnya itu mau dilaporin pihak kepolisian dia langsung kayak marah-marah gitu, langsung nggak terima karena ini kan kayak permainan dia. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah ini. So itulah cerita mengenai LOL kali ini. Kalau kalian suka video semacam ini, kalian komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. So sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton sampai sini, sampai jumpa.